Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Fitria Desanti dengan NIM 2021 18881. Di sini saya akan menjawab soal UAS PAI pada nomor 1 dengan soal agama Islam memberi tuntunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut masyarakat madani. A. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan dalil. B. Salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Saya akan menjawab dengan 1A. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat berpikir, seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dalil memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surah Saba ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaban fi masakanihim ayah. Jannatani ayyamini wa simal. Kulu mir rizqi rabbikum waskurulah. Baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba ada tanda atau kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 1A. Saling tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat madani menunjukkan kepedulian sosial untuk saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Prinsip saling tolong-menolong antar anggota masyarakat didasarkan pada aspek kemanusiaan karena kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi oleh sebagian anggota masyarakat tersebut, sedangkan pihak lain memiliki kemampuan membantu untuk meringankan beban kesulitan hidup mereka. Ada juga dalil dikatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Fatima dengan NIM 2021 18882. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu Islam dan kebudayaan. Ada 2 kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tapi Islam menghasilkan kebudayaan yang islami. Keduanya saling mempengaruhi. A. Apa makna dan fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. B. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara agama dan kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjawab bagian A terlebih dahulu. Istilah Islam berasal dari kata aslama yuslimu Islam. Artinya patuh atau menerima dan memeluk Islam. Kata dasarnya adalah salima yang berarti selamat dan sejahtera. Dari uraian tersebut dapat disebutkan bahwa arti yang dikandung dalam kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Makna kata Islam intinya adalah berserah diri, tunduk, patuh, taat dengan sepenuh hati kepada kehendak ilahi. Agama Islam merupakan satu sistem akidah, syariah, dan akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang menyatakan ketaatan kepada Tuhan dengan kitab Al-Quran sebagai panduan dan tuntunan yang disertai dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW
baik dengan perkataan, perbuatan, contoh teladan darinya yang dinamakan hadis nabawi atau sunnah rasul. Kebudayaan merupakan istilah yang berasal dari kata budaya yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Batasan tentang kebudayaan ini mengemukakan aspek kebendaan dan bukan kebendaan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Taylor bahwa kebudayaan ialah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Fungsi kehidupan masyarakat dapat dilihat dari unsur agama dan kebudayaan yang memiliki banyak keterkaitan. Ada sebagian orang yang belum tahu betul bagaimana menempatkan agama dalam ranah kebudayaan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa agama dan kebudayaan merupakan ikatan yang sangat berperan penting dalam konteks kehadiran kebudayaan sebagai hasil dari dorongan sebuah nilai-nilai. Inilah agama menempatkan dirinya. Dalam hal ini, agama memiliki fungsi-fungsi yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Fungsi-fungsi itu dapat dilihat dari beberapa hal berikut. A. Agama memberikan kedamaian mental peace. B. Agama menanamkan kebajikan sosial. C. Agama meningkatkan solidaritas sosial. D. Agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. E. Agama meningkatkan kesejahteraan. F. Agama memberikan rekreasi kepada manusia. G. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Dan agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Kesimpulan, Islam ibarat istana yang sempurna, berfondasi akidah dan bertiang ibadah yang ikhlas. Keduanya berfungsi membentuk perilaku dan akhlak yang mulia. Islam mempunyai konsep keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, sehingga syariat dan undang-undangnya berfungsi menguatkan dan menjaga Islam kemaslahatan dunia dan akhirat. Kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karenanya, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, lebih tepatnya pertanyaan bagian B, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara agama dan kebudayaan. Persamaan dalam agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Sehingga kebudayaan adalah susunan yang dinamis dari ide-ide dan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya secara terus-menerus. Untuk kemudian agama adalah sandarannya, berupaya menjadi fondasi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, pada prinsipnya, agama dan kebudayaan merupakan subjek dan objeknya, yaitu sama-sama terdapat pada diri manusia. Baik dalam segi perbedaan, agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi, karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Hal ini menunjukkan hubungan antara agama dan budaya yang begitu erat. 2. Kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Dalam hal ini, kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan dan pondok pesantren. Dan ketiga, kebudayaan menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Baik,
Hanya itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Sonora Ramadhani dengan NIM 2021 188079. Di sini saya akan menjawab soal UAS PAI yaitu nomor 3A, yaitu membaca tartil dan juga menerjemahkan Quran Surat Al-Imran ayat 199 serta memberikan penjelasan sedikit tentang syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan melarikan diri dari sekitar. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Syura sendiri memiliki makna yang artinya musyawarah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dalam pemerintahan Islam sendiri, syura itu merupakan suatu sistem yang ideal di mana dalam menjalankan roda pemerintahan ini, Islam yang sesuai dengan hukum dasarnya yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Selanjutnya saya akan menjawab soal UAS PAI nomor 3B yaitu apa kontribusi politik Islam dari NKRI? Jelaskan kontribusi politik Islam di NKRI. Jadi pada awal masa-masa era kolonialisme, perlawanan dan pertentangan yang dilakukan oleh para sultan pada masa ini adalah seperti untuk berusaha keras untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan juga politik dari pengaruh Belanda. Contoh nyatanya adalah Perang Padri di Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Lalu ada Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro didampingi dengan Kiai Mojo. Lalu ada Pangeran Banjarmasin dari Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dengan 11 orang ulama Aceh. Lalu para ulama tersebut menjadi konduktor perjuangan dengan memobilisasi massa Islam untuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Lalu berlanjut kepada era selanjutnya, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah itu menyatakan kalau pemimpin-pemimpin Islam ini punya andil besar terhadap perumusan NKRI, baik itu mulai dari penamaan nilai-nilai nasionalisme hingga perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan pemimpin Islam ini, terutama dari Serikat Islam, pernah mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Daulah Islamiyah yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Namun, format tersebut hanya bertahan selama 57 hari karena adanya protes dari kaum umat beragama lainnya. Lalu selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 ini, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai filosofis negara dan juga lanjut ke era selanjutnya yaitu era reformasi, di mana perjuangan reformasi juga tidak bisa lepas dari peran para pemimpin Islam pada saat itu. Seperti yang turut mendukung reformasi ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lalu ada Ketua Nahdlatul Ulama. Muncul juga nama Nurholis Majid yaitu Cak Nur, cendekiawan yang lahir dari kalangan santri. Lalu muncul Amin Rais dari kalangan Muhammadiyah. Bertahun-tahun reformasi bergulir, kiprah umat Islam dalam panggung politik pun semakin diperhitungkan. Umat Islam tuh sekarang mulai kembali memunculkan dirinya tanpa malu dan takut lagi menggunakan label Islam. Perpolitikan Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya asas. Partai-partai politik yang juga boleh menggunakan asas Islam, yaitu membuat bermunculannya berbagai partai politik dengan asas dan label Islam. Partai-partai politik yang beralaskan Islam seperti PKB, PKU, PNU, PBR, PKS, PKNU, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Abdullah dengan NIM belakang 080 akan menjawab soal nomor 4.
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Lalu soal yang A, bacalah ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 secara detail, fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mampu mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu yang B, buatlah narasi contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna. Kesempurnaannya dapat tergambar dalam keutuhan inti ajarannya atau dalam dinul Islam. Dalam dinul Islam ada 3 inti ajaran, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam pandangan Islam, antara agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis dan terintegrasi ke dalam satuan sistem yang disebut dinul Islam tadi. Lalu ada 3 unsur pokok di dalamnya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, akidah berkaitan dengan iman, karena bagaimanapun kita harus memiliki dasar yang kuat dalam berislam, yakni mengimani. Lalu ada syariah atau tata cara atau sekian cara dalam beribadah. Dan beribadah tentu harus mempunyai ilmu, karena apabila beribadah tanpa ilmu juga ibadah itu tidak ada nilainya. Lalu buah dari akidah dan syariah yaitu adalah amal soleh. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim, Allah telah memberikan ilustrasi indah tentang integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, dalam hal ini adalah dinul Islam, seperti sebatang pohon yang baik, akarnya kokoh menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat surat Ibrahim tersebut menggambarkan keutuhan antara iman, ilmu, dan amal, dan integrasinya dengan akidah, syariah, dan akhlak. Dengan menganalogikan bangunan dinul Islam bagaikan sebatang pohon yang baik. Iman didentikan dengan akar yang menopang tegaknya ajaran agama Islam, lalu ilmu bagaikan pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan, sedangkan amal ibarat buah dan pohon identik dengan teknologi dan seni yang dihasilkan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Syarif dengan NIM 20211888078. Saya dari kelompok 16. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Jelaskan ungkapan tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Baik, jujur artinya lurus hati, tidak curang dan disegani. Orang yang berkata atau bersikap atau berbuat yang sebenarnya sesuai dengan kata hatinya disebut orang jujur. Kejujuran menjadi hilang apabila seseorang berkata atau berbuat tidak sesuai dengan kata hati, atau sudah berganti dengan kecurangan ataupun kebohongan. Seorang muslim senantiasa harus bersikap jujur dengan masyarakat sekitarnya. Islam mengajarkan kejujuran sebagai karakter yang mulia. Seorang muslim yang baik harus dapat menunjukkan pribadi yang jujur. Al-Quran mengajarkan agar muslim yang baik tidak mencampur padukan kebenaran dengan kebatilan. Firman Allah,
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur padukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah menurut bahasa ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Kebalikannya ialah khianat. Khianat adalah salah satu gejala munafik. Betapa pentingnya sifat dan sikap amanah ini dipertahankan sebagai akhlakul karimah dalam masyarakat. Jika sifat dan sikap itu hilang dari tatanan sosial umat Islam, maka kehancuran yang bakal terjadi bagi umat itu kehancuran yang bakal terjadi bagi umat itu. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk dapat mewujudkan amanah, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Amanah kepadanya dapat diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan amanah kepada sesama manusia dapat diwujudkan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, berikut ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah An-Nafl ayat 27. Sifat jujur akan membawa dampak positif bagi diri kamu. Orang yang terbiasa berkata jujur akan dipercayakan oleh orang lain. Kepercayaan itu datang sendiri akibat kejujuran. Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan untuk kamu. Selain kamu sudah menyampaikan suatu kejujuran, kamu juga akan mendapatkan kepercayaan bagi sebagaimana orang yang beriman memberikan kepercayaannya adalah hal yang sulit. Namun, ketika menghadapi seseorang yang selalu jujur berbeda, orang yang selalu jujur akan membuat kepercayaan mereka terbuka, maka salah satu cara mendapatkan kepercayaan adalah melalui sifat jujur. Itulah yang dimaksud dari ungkapan tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.